Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asriyatul Khalifah, peserta Latsar Angkatan 17 dari KDOD LAN Samarinda. Hari ini saya akan membahas jurnal saya yang keempat, yaitu yang bertemakan tentang akuntabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN berfungsi sebagai yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi-fungsi ASN ini harus dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas yang dilakukan PNS teruji ketika PNS tersebut mengalami permasalahan dalam transparansi akses informasi dan juga penyalahan kewenangan atau penggunaan sumber daya milik negara dan juga konflik kepentingan. Akuntabilitas ini hampir memiliki makna yang sama dengan responsibilitas, namun kedua konsepnya berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, dan responsibilitas yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, di sini kita lihat sebuah quote, yaitu tentang akuntabilitas. Ketika tidak ada akuntabilitas, maka tidak ada juga responsibilitas. Sehingga sinergi antara keduanya, yaitu sinergi antara akuntabilitas dan responsibilitas ini sangat menentukan keberlangsungan atau terwujudnya good governance. Karena good governance ini mempunyai salah satu tujuan untuk menciptakan pelaku pemerintahan atau lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas tindakan dan tugas yang diberikan. Nah, di sini ada 5 aspek-aspek akuntabilitas, yaitu aspek yang pertama yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan dua belah pihak, yaitu antara individu atau kelompok dan institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan yang kedua yaitu akuntabilitas yang berorientasi pada hasil. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, ataupun institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu berkontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Setelah itu yang ketiga ada akuntabilitas yang membutuhkan laporan. Laporan kinerja ini adalah perwujudan dari bentuk akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti kita mampu mempertanggungjawabkan dan menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah kita capai oleh individu ataupun kelompok, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dari proses yang telah kita lakukan. Dan yang keempat yaitu ada akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada aspek akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah yaitu untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Penempatan sumber daya yang tepat, dan juga evaluasi kinerja. Lalu, siapa saja yang harus mempunyai nilai akuntabilitas tersebut? Jawabannya adalah setiap individu dan institusi. Suatu pekerjaan saja dalam sebuah institusi yang tidak dapat dilaksanakan secara akuntabel, walaupun secara kasat mata dikatakan akuntabel, namun pada kenyataannya tidak, itu juga dianggap tidak memiliki akuntabilitas atau cacat akuntabilitas. Setiap individu selain wajib bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, kita juga wajib mempertanggungjawabkan tugas-tugas tersebut yang telah kita selesaikan terhadap diri kita sendiri, terhadap atasan, institusi, dan juga masyarakat. Dan juga yang terpenting, kita dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan individu, kewajiban sebuah institusi dalam mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya adalah terhadap instansi yang lebih tinggi yang diatur oleh perundang-undangan. Nah,
Di sini kalau kita baca di quote-nya yaitu be accountable not only for what you do but also for what you don't do but should. Jadi dimanapun kita berada, walaupun kita diberi tanggung jawab atau tidak, kita harus tetap menjaga sikap akuntabilitas kita guna menjaga kinerja kita yang lebih baik. Dan sekian apa yang saya dapat sampaikan tentang materi akuntabilitas ini. Semoga kita juga selalu memiliki sikap akuntabilitas dimanapun kita berada, dimanapun pekerjaan yang kita kerjakan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga semuanya dapat bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.